Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Nirwana Subair, mahasiswi pasca sarjana S3, Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Haluleo dengan NIM G31MN25080. Baik, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya yang awalnya presentasi pertama terkait dengan konsep dasar manajemen strategis. Nah, untuk presentasi kedua ini topiknya berkelanjutan yaitu perumusan visi misi nilai dan tujuan organisasi. Presentasi ini masih lanjutan dari tugas dari mata kuliah manajemen strategis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sujono SE MSI. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan pentingnya visi misi, nilai dan tujuan organisasi. Menurut Whelan dan Hanger, visi adalah gambaran masa depan ideal yang ingin dicapai suatu organisasi yang bersifat inspiratif, memotivasi, dan jangka panjang. Whelan dan Hanger juga ini menekankan bahwa visi akan membantu suatu organisasi menavigasi lingkungan yang dinamis dan kompleks. Visi bukan sekedar target finansial atau operasional, melainkan dia adalah arah strategis yang akan memandu semua keputusan suatu organisasi. Nah, fungsi utama dari visi adalah memberikan arah strategis jangka panjang bagi suatu organisasi, menjadi panduan bagi pengambilan keputusan strategis pada semua level, mendorong komitmen dan motivasi karyawan karena visi yang kuat menciptakan rasa tujuan yang sama. Lalu yang terakhir, membantu organisasi menjaga konsistensi dan fokus terhadap utama maupun terjadi perubahan lingkungan eksternal. Selanjutnya, menurut Whelan dan Hanger, karakteristik visi adalah jelas dan mudah dipahami. Semua anggota organisasi harus dapat menangkap arti visi secara langsung. Ambisius namun realistis. Visi harus menantang organisasi untuk berkembang, tetapi tetap dapat dicapai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Visi menunjukkan arah dan keunggulan kompetitif. Jadi, visi itu harus membantu organisasi untuk menciptakan nilai unik dibandingkan pesaingnya. Nah, untuk contoh aplikasi visi, seperti sebuah perusahaan teknologi memiliki visi yaitu menjadi pemimpin global dalam inovasi teknologi ramah lingkungan pada tahun 2030. Nah, ini tergambar bahwa visi perusahaan ini tidak hanya menetapkan tujuan masa depan, tetapi juga memberikan arah pengembangan suatu produk, strategi pasar, dan inovasi teknologi. Selanjutnya kita beralih ke pengertian dari misi. Misi adalah apa yang dilakukan organisasi saat ini, untuk siapa, dan bagaimana cara mencapainya. Menurut Whelan dan Hanger, misi menghubungkan visi dengan operasi sehari-hari dan memastikan bahwa strategi yang diterapkan konsisten dengan arah jangka panjang. Nah, fungsi utama dari misi yaitu memberikan pedoman operasional bagi semua unit dan karyawan, menjadi dasar penyusunan strategi fungsional dan bisnis, mengkomunikasikan identitas organisasi kepada stakeholder internal dan eksternal. Nah, karakteristik misi yaitu spesifik pada aktivitas dan layanan organisasi, jelas target pasar atau kelompok penerima manfaat, dan memberikan dasar pengambilan keputusan yang strategis. Nah, demikian terkait dengan misi, kita lanjut subtopik nilai pedoman perilaku dan budaya. Nah, nilai suatu organisasi adalah prinsip dan keyakinan dasar yang membimbing perilaku, pengambilan keputusan, dan interaksi internal maupun eksternal. Whelan dan Hanger menekankan bahwa nilai adalah fondasi budaya organisasi yang memastikan visi dan misi dapat dijalankan secara konsisten dan etis. Fungsi strategis menjadi panduan perilaku dalam menghadapi tantangan dan peluang, menetapkan standar dan profesionalisme yang mendukung reputasi suatu organisasi, membentuk budaya organisasi yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan kepatuhan terhadap tujuan strategis. Nah, contoh-contoh suatu nilai organisasi yaitu integritas, yaitu selalu bertindak jujur dan transparan. Inovasi, mendorong ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi.
Kepedulian sosial memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, subtopik selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan organisasi adalah sasaran spesifik, terukur, dan berbatas waktu yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi. Whelan dan Hanger menekankan pentingnya tujuan SMART atau spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound sebagai alat untuk mengukur efektivitas strategi dan kinerja suatu organisasi. Nah, fungsi utama dari tujuan organisasi yaitu memberikan tolak ukur kinerja yang jelas, menjadi dasar evaluasi strategi dan pengambilan keputusan, menjaga organisasi tetap fokus pada prioritas utama. Contoh tujuan suatu organisasi seperti perusahaan teknologi. Contohnya, menjadi perusahaan teknologi terkemuka yang memajukan kehidupan manusia melalui inovasi digital. Nah, kita lanjut subtopik hubungan integral antara keempat komponen yang sudah saya presentasikan sebelumnya, yaitu hubungan visi dan misi. Visi menetapkan arah jangka panjang, sedangkan misi menjelaskan cara konkret organisasi bergerak untuk mencapai arah tersebut. Adapun misi dan tujuan. Hubungan integralnya adalah misi diterjemahkan menjadi tujuan yang spesifik dan terukur sehingga kinerja dapat dipantau dan dievaluasi. Selanjutnya, hubungan nilai dan semua komponen. Nilai memastikan bagaimana organisasi bertindak saat menjalankan misi dan mencapai tujuan, serta menjaga konsistensi dan etika. Adapun integral antara tujuan dan implementasi strategi adalah tujuan menjadi landasan evaluasi strategis, memastikan semua aktivitas organisasi selaras dengan visi dan misi. Nah, kita lanjut ke subtopik selanjutnya, yaitu implikasi strategis menurut Whelan dan Hanger. Keempat komponen yang sudah saya jabarkan sebelumnya adalah membentuk kerangka manajemen strategis yang nantinya saling terkait, yaitu visi, misi, nilai, dan tujuan. Visi menentukan kemana arah organisasi akan pergi. Misi menjawab apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Nilai yaitu mengatur bagaimana kita bertindak selama perjalanannya untuk mewujudkan suatu misi. Adapun tujuan adalah menyediakan tolak ukur keberhasilan dan evaluasi. Lalu bisa kita ambil kesimpulan bahwa keterpaduan keempat elemen ini memastikan organisasi tidak bisa kehilangan fokus. Karena kalau keempat elemen ini dijalankan dari suatu organisasi, maka organisasi tersebut tidak akan kehilangan fokus. Di tengah perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis, serta empat elemen yang kita kuasai ini akan membantu kita menyusun strategi yang konsisten dan efektif. Nah, demikianlah pemaparan terkait dengan visi, misi, tujuan, dan nilai suatu organisasi. Semoga materi yang saya presentasikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.